Aku mau bahas soal bukan salah takdir nih. Bukan salah takdir itu menurut lo gimana sih ceritanya? Itu bagus banget. Itu salah satu cerita yang apa ya? Yang pertama kali gue baca aja tuh gue nangis gitu. Yeah. Ya pokoknya jadi bokap gue di situ tuh bener-bener bagus banget aktingnya, ditambah lagi ceritanya yang bagus banget juga. Jadi kayak chemistry gue sama bokap gue itu bener-bener wah, itu dapat banget sih Pak. Kebawa banget. Dan adegan per adegannya itu gue ngejalaninnya tuh pakai hati, ngerti nggak lo? Jadi antara chemistry gue sama bokap gue, chemistry gue sama lo, chemistry gue sama yang lainnya, bahkan sama Kak Erin apa segala macam itu bener-bener dapat banget. Tapi ya sayangnya berhenti di pertengahan di saat rating kita lagi bagus-bagusnya, ya nggak sih? Iya. Rating kita lagi bagus-bagusnya, terus tiba-tiba ceritanya tuh jadi kayak ngawur gitu. Itu yang kadang-kadang gue, kenapa ya ada satu produksi yang bagus banget ceritanya tapi kok bukan dipertahankan, malah dihancurin gitu. Itu yang kayak, aduh deh, gue berhenti aja deh dari sini deh gitu. Karena kalau lo syuting, maksud gue gini, bukan cuma sekedar uang ya. Bener. Apa yang lo kerjakan kalau pakai hati itu pasti hasilnya akan baik. Sampai mana tadi? Sampai yang lo bilang tadi bagus. Iya. Segala sesuatu yang lo kerjakan. Iya, kalau misalnya lo kerjain dari hati ya insya Allah hasilnya bagus gitu. Jadi kalau misalnya pas gue syuting guenya happy, hasilnya pasti bakalan bagus juga. Makanya waktu itu pas ceritanya hancur, itu gue bener-bener down banget karena jarang gitu loh dia bisa ngedapetin cerita bagus, ngedapetin lawan main. Bukan cuma satu orang ya yang cocok, maksudnya semuanya itu cocok, itu tuh gak gampang gitu loh. Pemain, kru, semuanya kompak gitu. Dan waktu itu bukan salah takdir tuh emang kerjanya tuh kerja Rodi banget kan gitu. Jadi kekeluargaannya tuh bener-bener aduh Masya Allah banget deh gitu. Terus ya udah pas berhenti, udah selesai semuanya. Udah malas lagi gue.Itulah jeleknya gue. Gitu. Tapi setelah itu lu lanjut sama Wulan kan? Lanjut. Tapi kan jeda dulu kan? Ya jeda dulu. Cuman ya itu sih pada saat salah takdir itu kan pertama kali lu juga lip sync ya? Iya, itu sumpah pertama kali lip sync, sumpah ditayangin lagi di Inter, malas banget gue. Terus? Jangan tayangin lo, gue gak pakai jilbab. Oh enggak. Orang kan bisa cari sendiri lah, bukan salah takdir, Poppy Bunga, ya itu aja. Iya, itu dia. Itu pertama kali gue lip sync, dan itu kocak banget sih. Gue gak tahu men gimana caranya. Terus ternyata mereka tuh di guide gitu, jadi ada liriknya. Aku menangis karenamu. Aku benar. Aduh ya Allah, itu lo geli sendiri gak sih? Geli banget karena memang itu experience pertama gue gak pernah gitu. Tapi ya gak tahu kenapa emang jiwa gue dangdut juga sih, susah ya bos. Ujung-ujungnya nikmat juga. Pernah jadi waktu itu ada momen bukan salah takdir kalau nggak salah pas di pertengahan. Awalnya kan kita pop dangdut, akhirnya sempat pop. Itu kita bukan ya? Bukan. Oh bukan ya? Bukan. Apalah judul gue digenta gitu. Ada yang awalnya itu dangdut. Nggak berapa episode. Iya. Itu apanya? Judul apanya? Ada judulnya lagi satu lagi yang lama Riko itu. Oh iya. Iya itu dia. Awalnya itu dangdut, terus pas pertengahannya itu dirubah jadi pop. Waktu dangdut itu bagus banget ratingnya. Pas dirubah jadi pop biasa, ambrol Pak. Memang. Artinya mungkin memang karena Genta udah punya marketnya sendiri kali ya gitu. Jadi di saat mereka mau ganti konsep ya susah juga lah gitu. Dadakan lagi gantinya ya kan? Bukan lagi sama Kak Pitli juga itu. Pitli Ayu. Udah jangan dibahas, sudah kawin dia. Udah nikah. Oh iya udah nikah. Berapa? 1 kan. Lancar loh Pak dia strippingnya, Masya Allah. Gila, gue pingin loh kayak gitu. Nanti. Gimana caranya? Tapi nggak kuat gue kayaknya. Kan ini kan udah tanggal 10 pindah nih. Syuting daerah situ kan deket. Iya sih. Ini nggak bolak-balik juga jadinya. Iya benar. Oke. Duh gue sedih deh. Kenapa? Muka gue jerawatan begini. Nggak apa-apa, santai. Gue kesel. Lo kolosal, emang lo bisa fighting? Awalnya emang nggak bisa awalnya nggak bisa, tapi ya karena dilatih terus di sana, walaupun seringnya pakai stand in juga sih, tapi ya lama-lama ya latih juga kan, gitu. Bahkan habis itu out frame kan nggak masalah, yang penting kelihatan bisa dulu, gitu.
Tapi nggak, basicnya gue bisa lah sedikit-sedikit. Kita pernah Muay Thai bareng. Jadi dulu tuh kita waktu syuting bareng apa segala macam, kita sering olahraga bareng apa segala macam bareng. Muay Thai cuy. Iya. Kesini. Sumpah gue inget banget gara-gara kita Muay Thai, gue besok nggak bisa jalan. Lo inget gak sih? Kaki gue sakit. Gue bilang, ini kenapa sih olahraga kok nyiksa kayak gini? Tapi sekarang gue ketagihan sih. Bisa lah gue. Ya olahraga sih semuanya bagus ya. Mau lo bela diri apapun itu, mau Muay Thai kayak karate, taekwondo sama NC sih, tergantung orangnya aja ya. Iya benar. Tapi gue bisa fighting gara-gara lo lah. Iya. Gue kalau ngeliat TV gila Fandi. Pakai panah lo inget gak sih? Ingat banget dulu adegan pertama kita itu manah gitu kan. Gue mana lo atau lo mana gue ya? Lupa ya? Bentar. Iyalah, itu mana-manahan. Iya, gue inget banget itu adegannya. Pokoknya gue tuh sama lo, sama Rico, sama siapa lagi sih lawan gue? Udah lo berdua doang. Kayaknya lo salah judul deh. Beda ya? Beda. Itu sama lo, Di. Beneran gue cari di YouTube ya. Gue lupa kalau masalah judul. Jadi gini, kalau misalnya Oh enggak, maksudnya gue ingetnya adegannya waktu sama lo dan gue sama Rico, bukan kita bertiga, enggak. Udah deh, lo tuh manusia, lupa, males gue. Ini gue yang salah nih. Iya ya, gue langsung nyari. Dan selama gue syuting juga gue nggak pernah pakai panah nih kayaknya nih. Berarti gue yang mana? Nah, iya, lo yang Berarti mana? gue yang mana? Lagi nyari nih. Nggak apa-apa, kita tunggu. Kita tunggu suara sekalian. Kopi bunga Genta Buana. Oh, sekarang namanya kopi bunga Genta Buana. Ada. Kebanyakan gue yang sama Rico. Nggak ada. Males nyarinya. Yang bareng gue itu setahu gue yang ngebom nggak jelas gitu loh. Itu kan bukan salah takdir. Takdir kan. Itu kocak banget ya. Udah Oh, ini lama. Wali Songo kali ya? Iya, Wali Songo. Iya kan, bener ya, gue bener. Alhamdulillah ya Allah deh. Gue yang lupa ya. Wali Songo. Karena tuh sinetron ya berhubung cuma berapa episode doang, jadi gue agak lupa gitu. Oh gitu, iya ngari. 30 ya kemarin. Yang lo ingat lo, gue jadi anak lo doang aja udah. Itu jahat banget. Itulah kekurangannya Fandi ya, ingetnya yang jahat-jahat doang. Oh enggak, itu kan Nggak pesan baik-baik. pertama. Terus tambah iya. temennya dia ya kan. Baik, Dia baik. gue. Dan pada Baik. saat gua di syuting bareng itu kan kita syuting berapa hari? 5 seminggu. Pak gue. Iya. Jadi dia harus nyambung lagi syuting di tempat PH lain. Gitu. Emang iya ya? Iya. PH yang M. Emang iya? Iya. Tapi itu gila sih, maksud gue waktu pertama kali gue masuk Genta, royal banget sih emang ya. Kebetulan mohon maaf, produser Genta tuh royal banget bos. Jadinya kayak gue minta apa, alhamdulillah banget, apalagi kalau Fanny yang minta. Waduh, kenceng bos gitu. Jadi ya udah, siapa yang mau menolak Genta kan? Iya. Jadi kalau Genta itu Pak Budi itu tipe orangnya kalau memang udah suka sama satu pemain, sikat bos. Iya, dan di Genta tuh dia nggak pakai sistem casting, ya kan? Cuma dari foto doang. Jadi kalian bayangin aja, hoki banget gitu kalau misalnya masuk Genta cuma lihat, oh ini bagus nih rezekinya di Genta. Maksudnya ini menurut itu ya, menurut si Pak Budi pasti kan. Itu langsung masuk itu gila banget. Tapi salut lah sama pemain-pemain senior kayak kalian yang main di Genta. Wah itu the best. Karena orang ngelihatnya kalau misalnya di TV, cuma gitu doang, alay, apa segala macam. Tapi kalian tuh harus bener-bener lihat perjuangan mereka di lapangan tuh kayak gimana untuk ngasilin yang terbaik gitu ya. Apalagi kayak gue yang tadi masih keputus ceritanya yang gue sama Pak Haji Soleh. Kalian bayangin itu pertama kali gue syuting sama Fandi yang gue jadi ibunya itu. Itu gue harus ada satu adegan, itu berapa lembar, sekitar 4 atau 5 lembar. Dan itu harus one take. Kalian bayangin itu dialognya tuh panjang-panjang. Iya one shot. Itu harus kalimatnya tuh banyak banget. Dan itu sampai berpuluh-puluh kali, 10 atau 15 kali gitu, kalau nggak salah, 15 kali take dan itu baru oke. Nangis nggak? Pertama kali gue masuk Genta dan gue ternyata jadi emaknya dia, terus gue harus ngapain 5 lembar ditambah itu harus one shot. Lo shock nggak sih? Gila. Tapi dari situ gue belajar, shock pasti shock, gue nangis loh abis itu kan. Gue bener-bener kayak, kenapa sih gue harus kayak gini di umur gue segini?
kenapa gue harus digenjot banget kayak gini gitu loh. Sedangkan kalau misalnya lo syuting modern yang kalian lihat di misalnya SCTV atau apa gitu kan ringan banget. Betul. Lo cuma kayak ngobrol biasa, gampang dimengerti juga ceritanya kayak gitu kan. Sedangkan kalau yang ini itu berat banget gitu loh, dramanya tuh berat. Jadi lo bayangin umur gue masih belasan, gue harus drama jadi emak-emak. Wah itu gila. Itu gue down banget, tapi dari situ gue belajar. Istilahnya gini, kalau misalnya di dalam acting, kalau lo udah bisa level 10, nanti misalnya lo dihadapkan, udah deh levelnya turunin aja. Itu gampang gitu loh, ngerti nggak lo? Lo tuh tinggal style-style doang. Tapi kalau lo dari bawah nih kayak gue nih, dari modern biasa 5 mau ke 10, Masya Allah. Susahnya itu Masya Allah banget. Dan itu semua berkat Genta. Iya. Gue akuin si Poppy emang gokil sih. Gue sebagai lawan mainnya dia di Genta Buana tuh ya salah satu favorit gue lah. Insya Allah ya. Lawan main ini. Gila ya. Jadi kayaknya kalau udah pick sini nih, ready ya. Iya. Oh iya udah, yuk. Iya ya. Udah selesai tuh. Cepet kerjaannya tuh, nggak pakai lama. Kesel, muncrat. Tapi emang bener sih, gue tuh orangnya tipikal orang yang kalau udah kerja, gue tek gitu. Yeah. Gue paling nggak bisa ngelihat kru lama ngerokok dulu, ini dulu. Gue bilang, men lu kesini buat kerja gitu ya. Udah lo kerja, abis itu selesai lo mau nyantai-nyantai ya monggo gitu loh gitu. Yang penting lo kerja aja dulu. Makanya orang yang sampai sekarang kalau misalnya kerja sama gue, kalau sekarang kan aku kan FTV doang nih. Nah kalau orang udah kerja sama gue, yang syuting Poppy gitu, mereka tahu oh Poppy orangnya begini harus pulang jam segini mereka cepet gitu, jadi enak gitu loh di. Abis itu gue bisa ketemu anak gue, bisa apa, bisa main sama teman-teman gitu kan, jadi impas lah. Lu ngapain coba lama-lama di lokasi syuting istilahnya? Ngapain juga udah punya anak. Iya, kecuali kalau ada cem-am-amnya. Kecuali kalau ada cem-am-amnya. Banyak ya Pak. Ya, balik lagi sama kakak Poppy Bunga Ripat. Kegiatannya selama COVID ini apa aja? COVID iya nih parah. Gue tuh kemarin 3 bulan bener-bener di rumah. Bener-bener di rumah, keluar tuh cuma kayak mau belanja mingguan aja ke supermarket gitu. Itu udah bahagia gak sih lo? Parah, gue tuh keluar belanja tuh udah bahagia banget gitu. Terus akhirnya kayak yang syuting nggak boleh, apa nggak boleh. Ya udah palingan gue terima endorse, alhamdulillah. Banyak ya endorse-nya. Alhamdulillah ya Pak. Tapi sekarang lagi off dulu. Terus habis itu jualan dia akhirnya. Jadi kemarin itu gue jualan susu gitu loh. Susu buat kesehatannya. Jadi gue basicnya tuh emang suka banget bikin minuman-minuman di rumah buat anak-anak gue, buat Fatah gitu kan. Terus kenapa gue mikir kenapa nggak gue jualin aja ya gitu. Padahal gue nggak ada basic jualan kayak lo Pak. Kalau dia wah gila, dia sih marketingnya Masya Allah banget gitu. Boleh kakak dibeli kakak gitu. Boleh kakak dibeli kakak gitu kan. Kalau gue tuh nggak bisa, belum bisa. Insya Allah bisa kok. Nah sekarang udah bisa nih gue, karena gue mikir mau ngapain lagi, dan Rasulullah menyuruh kita kan untuk berdagang gitu. Jadi ya cita-cita gue, impian gue sih pinginnya di saat gue nanti sudah istirahat lah, umur 40 gue pinginnya gue tuh udah bisa settle gitu. Istirahat dalam arti istirahat? Jangan istirahat, maksudnya nggak kerja. Oh, nikmatin hidup. Iya, nikmatin hidup. Istirahat, gitu. Istirahat selamanya mah. Coy, agak serem ya gitu. Jadi gue pinginnya pas umur 40-an ke atas gue tinggal ngambil hasilnya aja. Nah, nikmatin aja dengan cara gue berdagang gitu. Makanya gue coba dari hal-hal kecil, gue jualan susu apa segala macam, semuanya gue produksi sendiri. Mana ibu susunya, Bu? Coba, kling. Ini dia. Dahsyat. Ibu ini selain jago acting, jago dagang, pemain sulap ini. Gila, gue kan ilmu dari Genta kan. Oh, mampu. Ini apa ini? Ini susu minuman buatan gue, ini yang susu kurma regal. Jadi ada susu kurma regal, ada banana, ada Milo gitu-gitu. Berarti vitaminnya banyak lah ya? Iya, gue tuh pakai fresh milk, kurma regal, chia seed, honey, dan gak ada gula sama sekali gitu. Terus kayak yang udah deh, gue pinginnya berdagang
untung di gue, untung di konsumen juga. Untung di konsumen itu ya untuk kesehatan mereka kan. Gue nggak pingin jual yang sesuatu yang kayak ngerusak badan orang gitu, ngerti nggak sih? Oh iya, gitu. ngerti. Jadi kayak ya udahlah gue kasih lo kesehatan aja nih. Asik. Gila. Bisa Luar biasa cobain. marketing gue, Masya Allah ya. Apa nih namanya nih? Susu kurma Renggal. Apa? 3D? 3D. Oh iya. 3D. Instagramnya apa? 3D.milk. Oh, 3D.milk. Iya. Gue cobain dulu. Udah Pak, udah. Jangan keituan. Enak nggak? Kurang apa? Kemanisan atau kurang manis? Pas. Pas ya? Iya makanya. Ya udah deh, nggak apa-apa deh orang bilang Poppy nggak laku syuting terus jadi jualan gitu. I don't care gitu, kayak ya udahlah, misalnya kalau emang gue bisa tetap syuting sesekali, gue bisa tetap ngurus keluarga, gue bisa tetap menghasilkan di rumah, tapi gue bisa ngurus anak-anak gue, kenapa enggak ya nggak sih? Bener. Gitu. Tapi ini lo bikin sendiri beneran? Bikin sendiri, beneran bikin sendiri. Gue ngeracik semuanya tuh sendiri sampai 2 minggu. Jadi satu menu itu kemarin gue bikin 3 jam karena gue coba pakai ini kebanyakan kemanisan apa segala macam. Terus gue coba di freezer tuh tahan berapa lama, research dulu ceritanya. Gila loh. Oke, ini jualan terniat sih berarti. Terus cari botolnya, apalagi sekarang kan lagi corona. Jadi gue nggak berani keluar survei nyari botol kaca jualnya di mana apa segala macam. Jadi semuanya tuh buy online. Gila, lo jual sebotolnya berapa? Murah kok kakak. Berapa tuh? 29 aja. 29.000 ke atas Iya, botolnya. makanya. Tapi gitu. menurut gue dengan harga 29.000 Oke lah ya. Jangan bilang sesuai jelek, rasa sih cuy. Ntar gue sedih. Nggak sesuai rasa sih. Iya, kayak gitu. Terus kayak soalnya dulu laki gue. Iya, cerita pengalaman suami gue sedikit. Jadi di saat dia dulu ada pekerjaan sebagai lawyer, terus di saat itu dia punya sampingan, ingat gak sih yang jadi driver salah satu online gitu? Sempat tuh heboh kan? Sempat heboh juga waktu itu. Terus orang-orang mikir, gila suaminya Poppy bangkrut gitu kan. Terus sampai dia harus jadi driver. Kenapa sih lo harus berpikir kayak gitu loh. Maksud gue yang penting halal, dan itu juga kalau menghasilkan kenapa enggak, ya nggak sih? Tapi lo sendiri malu nggak dengan berita kayak gitu? Enggak lah. Kayak gue sekarang jualan susu, kenapa enggak gitu? Yang penting gue nyari duit happy, gue bisa bagi waktu, nggak merugikan orang lain gitu. Kenapa enggak? Tapi tetap hobi utama gue kan syuting. Gue tetap akan syuting walaupun nggak sering kayak dulu kan. Mungkin sebulan sekali lah ya. Nggak juga sih, dua kali lah. Sekali mah dikit banget bos. Katanya sekarang tuh syuting mau nikmatin hidup, ya kan? kan sampai umur 40. Oh berarti lu 40 ke atas benar-benar stop ya? Nggak tahu, Allahu a'lam. Harapannya seperti itu. Kalau tiba-tiba umur 40 tahun gue ditawarin honor gede. Nggak bercanda. Kayak kesana gue money oriented banget ya. Kan emang dari kecil udah money oriented. Iya bener, nggak, hidup otak gue tuh bisnis banget Pak. Iya. Ya nggak, hidup itu jangan terlalu melulu selalu butuh uang. Tapi kita butuh uang gimana dong? Emang sih, tapi setidaknya lo lakukan sesuatu yang menurut lo dengan senang passion gitu. lo. Ya kan makanya gue senang, gue syuting gue senang, makanya gue jalanin. Gue jualan kayak gini gue senang, gue jalanin. Lo ada rencana buka franchise nggak nih? Mohon maaf Pak, saya bikinnya sendiri. Ya mungkin kan kalau udah mulai gede. Seminggu lo bisa berapa botol jual? Gue terimanya maksimal sementara 120 dulu. 120. Sementara kemarin 100, sekarang gue naikin 20. Gue naikin dikit-dikit nih. Naikin 20, ntar naikin lagi 20 gitu. Jadi meningkat lah. Kan belajar Pak, daripada gue terima maruk banyak habis itu hasilnya gak maksimal. Tadi aja gue pengen kesini, gue kan bikin ini kemarin. Badan gue remuk Pak. Dia dapatnya aja udah berapa? 2.780.000 cuy, 120 botol. Iya kan, makanya sebenarnya ya udahlah, gue nggak berharap hasil yang gimana dulu. Yang penting orang senang sama minuman gue aja udah. Tapi setiap minggu ada terus open PO. Gue sistemnya tuh open PO gitu. Jadi setiap minggu gue buka, siapa yang mau, gue maksimalin 120 botol dulu. Habis itu gue produce, gue tunggu beku, habis itu gue kirimin. Kayak gitu. Berarti lo beli freezer yang gede itu? Iya, gue sampai beli freezer. Gila nggak? Total nggak gue?
Total gua. Total ya. Walaupun syuting ini total semua ya. Enak cuy, beneran enak. Habis nih lama-lama gue. Habis atau lapar nih. Oke, minuman lo udah habis gue minum, enak banget. Alhamdulillah ya. Gue pengen tahu Cara bikin ya, ntar tahu dong resep gue. Iya kan, gue nggak mungkin jualan juga lah. Oh ya. iya. Gitu loh. Boleh nanti ya, misalnya kalau emang gue lagi bikin, jadwalnya setiap hari Sabtu lo datang ke rumah gue. Oke, jadi kalau kalian mau pesen minuman 3D Milk tadi, kalian pantengin Instagramnya Poppy Bunga Ripat, ya kan? Setiap hari Rabu di Instastory-nya ya, bakalan selalu muncul open PO buat 3D Milk. Ada berapa rasa kakak? 4. Susu kurma regal, banana Milo, Milo Dino ya? sama rainbow jelly. Oh, Rainbow jelly. Jadi ada 4 rasa varian yang terlalu enak menurut saya. Nanti lo ikut bikin sama gue juga ya di rumah gue. Gue bakalan datang ke tempat kakak Poppy Bunga Ripat. Gue ambilkan apa tadi 3D Milk. Lo nggak mau bikin? Mohon maaf ibu Pak, agak kurang ya Pak ya. Cacat ya Pak. Sebelum salib. Terus. Mau bikin? Berarti nanti gue mau bikin 4 rasa. Berarti kurang lebih 4 liter lah. Kan gue buat di rumah. Boleh ya? Boleh. Asal bilnya ada mah boleh. Ya sudah. Gue pikir bakalan gratis. Boleh Pak, boleh. Nanti syuting kontrak bayar ya. Kita berdua kok bisnis banget sih Pak. Mohon maaf ya Pak, maaf lahir batin. Bagus. Bisnis emang harus dijalanin. Oke lah kakak-kakak tercinta, terima kasih udah mantengin video ini bersama kakak Poppy Bunga Ripat, ya kan? Artis terkenal memang. Masya Allah, aduh Afandi Ahmad. Bisnis juga, ya kan? Anak hijabers juga. Amin, ya kan? ya Allah. Oke kakak tercinta semuanya, jangan lupa kalau suka video ini like, comment, subscribe, dan share. Oke. Terima kasih guys. Supaya gue tuh gak pernah lihat lo MC.